Hari ini bakal ngopi pagi bareng Pak Ewin dan membahas tentang kalibrasi terpadu. Tapi tunggu dulu. Pak Ewin sudah bikin ngopi? Belum, Pi. Ini baru kamu bikin. Oh, iya Pak. Mau ikut ngopi tapi sambil mau cerita-cerita di depan, Di. Siap. Oke, siap. Saya tunggu di depan. Iya. Jadi hari ini kita bakal ngopi pagi bareng Pak Ewin dan bakal bahas tentang kalibrasi terpadu. Silahkan Pak Ewin. Oke, pagi Muti. Pagi Pak Ewin. Sorry lama menunggu, kopinya baru jadi. Masih panas di kopi tak? Ya lumayan, air mendidih tadi. Iya, karena saya kalau pagi-pagi juga ngopi Iya. tapi pakai es. Oh, iya. Jarang iya, Kak pakai ngopi es. Biar itu. pagi es di. Iya, biar pagi es. Nggak ada hantam saja. Ada apa nih Muti yang iya. kita mau bicarakan? Jadi ini kan program barunya BPAFK Makassar ini salah satunya ngopi pagi, ngobrol pintar seputar program dan kegiatan. Nah untuk yang perdana ini kita bakalan bahas tentang kalibrasi terpadu karena ini kan termasuk inovasi terbarunya BPAFK Makassar dan mungkin masih banyak teman-teman yang lain atau sobat Alkes yang bertanya-tanya apa ini kalibrasi terpadu, apa bedanya sama kalibrasi biasa. Gitu karena kan sebenarnya sama-sama sebenarnya namanya kalibrasi sama-sama kalibrasi. Tapi kita bikin temanya itu kalibrasi terpadu. Mungkin bisa dibantu Pak Ewin jelaskan. Ya betul Muti. Jadi kalibrasi terpadu itu ya mirip-mirip sama kalibrasi biasa. Jadi memang kalibrasi selama ini kan kita memang sudah lama. Memang jadi tugas utamanya memang BPFK Makassar untuk melakukan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan. Nah, terus kenapa muncul kalibrasi terpadu ini? Karena memang ada perbedaannya. Jadi kalibrasi terpadu itu kita melakukan kalibrasi beberapa vaskes dalam satu jadwal. Oh iya. Jadi kalau kalibrasi biasa satu jadwal satu vaskes. Oh begitu. Iya. Yang biasa kalibrasi yang biasa sudah sering kita lakukan. Iya betul. Jadi satu jadwal ya satu vaskes. Nah ini untuk kalibrasi terpadu kita menjadwalkan satu jadwal untuk beberapa vaskes di satu kota seperti itu. Iya. Oh jadi ceritanya ini satu kali ada jadwal. Sudah beberapa vaskes yang dilayani di. Sudah banyak vaskes yang bisa kita layani. Iya. Jadi sebenarnya lebih enak lagi malah. Karena bisa saling bisa saling janjian vaskesnya. Itu betul, itu bisa saja. Jadi kenapa ini bisa muncul? Iya. Jadi kan selama ini kita melakukan pelayanan, saya juga mengamati pelayanan. Terkadang minggu ini kita ke satu kota. Kota misalkan katakanlah ke Manado. Pulang petugas dari sana, minggu depannya berangkat lagi atau mungkin 2 minggu depan lagi. Ini bolak-balik. Bolak-balik padahal kita juga punya jadwal yang lumayan padat. Jadi saya merasa sayang kalau kita bolak-balik untuk melakukan kalibrasi di satu kota yang sama. Kenapa tidak kita fokuskan dalam satu jadwal biar efektif pelaksanaannya. Itu juga enaknya kapan kalibrasi terpadu. Tidak perlu bagian pengaturan jadwal mungkin. Jadi kita jadwalnya itu kan karena pada saat di jadwal-jadwal padat itu bisa kita manfaatkan kalibrasi terpadu untuk mengefektifkan jadwal. Selain itu Pak Ewin, dia bisa menyatukan beberapa Fasiankes sekali jadwal. Apalagi maksudnya itu kan sebenarnya kenyamanannya di kita. Jadi ceritanya petugas tidak perlu pulang balik. Tapi apa benefit yang bisa dapatkan Fasiankes dari kalibrasi terpadu ini dibanding kalibrasi biasa? Karena kan sebenarnya sama-sama Ji. Sama-sama. Jadi sebenarnya tadi karena petugasnya tidak perlu bolak-balik, berarti ada benefit yang didapatkan oleh vaskes. Kenapa? Jadi satu kali kunjungan bisa mengerjakan beberapa vaskes, berarti vaskes itu tidak harus menanggung biaya transportasi petugas pulang dan pergi. Begitu. Betul. Katakanlah seperti ini, ada 2 orang yang kita tugaskan untuk melakukan kalibrasi secara terpadu. Mereka berarti cukup membiayai 2 orang petugas pulang dan pergi ditanggung oleh beberapa vaskes.
Bahasanya mungkin sekarang itu CK-CK. Ya, CK-CK atau PT-PT. PT-PT patungan. Iya. Jadi mereka bisa patungan dibandingkan jika mereka dikunjungi satu-satu. Berarti mereka harus menanggung 2 petugas pulang dan pergi. Dan secara full itu secara full. Belum lagi kan dihitung juga waktu perjalanannya. Satu hari berangkat, 1 hari pulang, kan mereka harus menanggung biaya uang harian petugas, karena sudah petugas itu dibayarkan sejak meninggalkan kantor sampai tiba kembali. Nah, kita punya alokasi waktu perjalanan 1 hari pergi dan 1 hari pulang. Pengalaman yang kita sudah lakukan kan sebelumnya ini sudah ada di Manado dan di Ambon. Nah, di Manado itu kita mengerjakan Vaskes sekaligus itu ada 6. Dan dirasakan efisiensinya itu bisa pengurangan atau efisiensi biaya petugas itu sampai 60%. Bukan 50%, dia malah 60%. Bahkan ada yang di atas 60%. Karena kan bayangkan, kita mengirim 2 orang petugas. Berarti yang dibutuhkan 4 tiket PP. Iya, betul. Iya. Sementara ada 6 Vaskes. Berarti 6 Vaskes itu menanggung 4 tiket saja. Dibagi 4, patungan bagi 4. Dibandingkan kalau dia dikunjungi sendiri, 1 Vaskes menanggung 4 tiket langsung. Itu sudah langsung setengah harganya, Mami. Terbayang. Berkurang uang harian, berarti uang hotel juga berkurang. Bisa patungan. Mungkin bisa juga ada yang bayar tiketnya, ada yang bayar hariannya. Jadi tinggal kita bagaimana mengaturnya secara proporsi. Bahwa ada Vaskes yang lebih banyak alatnya, mungkin porsi tanggungan biaya petugasnya akan lebih besar. Itu bisa dibantu sama BPAFK buat diaturkan ininya, Pak Ewin. Bisa dibantu. Sebenarnya Vaskes ini sekian bisa betul. Begitu. Jadi sebenarnya 2 kali kita laksanakan itu masih kita yang mengatur. Kita yang memang mengaturkan, karena lebih mudah kita melakukan setting jika kita yang melakukan pengaturannya. Ya memang kita harus yang berinisiatif, karena kita lakukan inisiatif, kita yang mengatur. Mereka tinggal tahu berapa yang harus ditanggung. Seperti itu. Enak sekali ini juga sebenarnya kalibrasi terpadu di 1 kali jalan bisa beberapa Vaskes, baru bisa patung-patungan karena bisa hemat sekian persen. Karena ini karena rata-rata Vaskes pelanggan kita kan itu jauh-jauh. Kan sampai ke Papua atau sampai ke Ambon. Makanya kemarin kita pilih coba Ambon. Lumayan itu tiket ke Ambon berapa? Lumayan itu daerah-daerah timur di sana. Nah ini Pak Ewin, kalau misalnya minum silakan boleh, saya juga minum kopiku. Bismillah. Wah, enak sekali memang ngopi pagi-pagi. Kalau misalnya ada, ini kan sudah kita laksanakan di Manado sama di Ambon. Sudah. Ternyata ini kota lain mendengar ini sudah, maksudnya sampai beritanya ke mereka. Dan mau daftar. Bagaimana caranya untuk Pak Ewin kalau kita mau daftar? Seperti itu. Jadi memang ini kalibrasi terpadu ini kita lakukan sebagai event. Jadi ada eventnya, memang event khusus. Artinya kita dari pihak BPFK Makassar untuk saat ini yang menetapkan jadwalnya dan di mana. Begitu. Jadi mereka tinggal mengikuti jadwal yang kita tetapkan. Tapi sebenarnya dalam menetapkan jadwal juga kita tidak asal-asalan. Artinya kita juga melihat daerahnya di mana itu dari populasi pelanggan kita di sana itu rata-rata mereka realisasi tahun kemarinnya itu di bulan berapa. Kita melakukan pendekatan secara itu. Supaya supaya pergeseran jadwal mereka walaupun mereka ikut tidak terlalu jauh bergeser. Betul, karena kan durasinya lumayan juga Pak. Betul. Jadi kemarin sudah dilaksanakan di Manado sama di Ambon. Terus ternyata memang BPAFK untuk sementara BPAFK yang menentukan jadwalnya Nah selanjutnya nih Pak Ewin, mau kapan dan di mana lagi bakalan dilaksanakan ini kalibrasi terpadu? Jadi kalibrasi terpadu ini kita rencanakan insya Allah kita rutinkan. Kita rutinkan. Karena kita mau rencana rutinkan berarti pasti yang sudah sebelumnya kita lakukan kita lakukan lagi. Di Manado, di Ambon, dan nanti kita lihat. Jadi ada kita rencanakan di Kendari, di Palu. Dan saya mau menawarkan juga teman-teman yang di UPF, di Jayapura, bisa mungkin melakukannya di Sorong. Gitu. Karena kita melihat dari populasi pelanggan kita juga yang menjadi
potensi lah untuk bisa kita ikutkan kalibrasi terpadu. Tapi memang sudah ada beberapa pelanggan dari kota lain di luar Manado dan Ambon itu yang sudah menyampaikan minatnya kepada kami. Oh, sudah ada Sudah ada betul-betul sudah berminat. coba-coba, enggak bisakah di tempatku? Saya juga minat. Kan mungkin sudah mulai terinfo bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan seperti itu, dan mungkin sudah ada juga testimoni dari yang sudah melakukan bahwa ternyata betul-betul efisien, lebih hemat, bisa sampai sangat-sangat efisien. 60%. Iya, betul. Seperti itu. Gitu. Jadi nanti rencananya bakal ada di Kendari, di tunggu Palu, Palu, tunggu selanjutnya. Bakal dijadwalkan. Bisa mungkin di-update di sosmednya di BPAFK. Siap, betul. Kita tetap akan update dan tidak menutup kemungkinan kota-kota lain akan kita ikutkan. Makassar bisa saja. Makassar bisa saja, kayaknya paling banyak di sini pelanggan. Cuma memang kita mungkin akan agak beda mekanismenya kalau Makassar. Kita coba. Tidak ada yang tidak mungkin. Terakhir ini Pak Ewin, dari kalibrasi terpadu sendiri ini, kira-kira ada enggak yang kita harapkan akan berkembang atau bagaimana bisa kita sampaikan? Jadi sebenarnya hemat atau efisiensi anggaran itu, efisiensi biaya petugas, hemat biaya petugas itu adalah tujuan jangka pendek sebenarnya, Muti. Ada jangka panjangnya. Oh begitu? Iya. Jadi kenapa kan kita ini BPFK itu kan wilayah kerjanya kan sampai berapa ya, 14 provinsi ya, 14 provinsi, luas sekali Indonesia Timur. Luas sekali, dan tersebar di wilayah Indonesia Timur dengan sebanyak kemarin realisasi itu sampai 1000-an Paskes ya, di atas 1000 Paskes, yang jadwalnya tidak merata antara setiap kota. Artinya satu kota itu kita bisa mendatangi mungkin ada di jadwalnya di Januari, ada di Februari, sepanjang tahun itu ada. Kita berharapkan jangka panjangnya itu per kota bahkan per provinsi itu sudah terklaster jadwalnya. Kalau kalibrasi terpadu ini berjalan terus akan terklaster. Misalkan tahun ini kan kita melakukan kalibrasi terpadu di Manado, Sulawesi Utara di bulan April. Jadi harapannya semakin banyak nanti kepesertaan kalibrasi terpadu di Manado akan mengklaster sendiri secara otomatis jadwal Sulawesi Utara ada di April. Jadi Sulawesi Utara April. Dan beberapa atau bahkan April Mei ya, kalau sudah terlalu banyak mungkin April Mei. Jadi kita fokusnya sudah terklaster. Pokoknya BPFK tahunya kalau bulan April Mei berarti semua ada di Manado gitu, ada Sulawesi Utara. Alat tidak perlu bolak-balik lagi. Iya betul. Jadi alat tidak perlu maksudnya naik di pesawat lagi turun lagi di pesawat besar resikonya. Karena mungkin kalau panjang sampai 2 bulan kan petugasnya Mami yang di sip-sipan bergantian. Bergantian. Alatnya tinggal saja. Iya. Begitu juga Ambon. Ambon kan kita jadwalkan kemarin, tahun ini kan Agustus. Di Agustus. Jadi diharapkan nanti kalau ini berjalan terus, Ambon itu Agustus dan mungkin Agustus September atau Juli Agustus ya, seperti itu. Jadi itu tujuan jangka panjangnya sebenarnya. Kan cita-citanya kita kan seperti itu memang. Jadi tidak perlu alat, tidak perlu bolak-balik. Kita memang tinggal di sana, alatnya tinggal 1 bulan 2 bulan, tinggal petugasnya yang bergantian datang. Bukan kita petugasnya yang tinggal di sana 1 bulan 2 bulan. Ya, asal jangan petugasnya kasihan. Bukan petugasnya kasihan, istrinya yang kasihan. Keluarganya kasihan. Oke, siap Pak Ewin. Aduh, terima kasih banyak ini penjelasannya tentang kalibrasi terpadu. Entah itu harapan jangka kecil atau jangka panjang, semoga bisa tetap terwujud. Dan bisa kita juga membantu memudahkan pelanggan kita untuk pelaksanaan pengamanan alat dan fasilitas kesehatan khususnya di Indonesia Timur yang menjadi wilayah kerja kita. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga Pak Ewin menyempatkan waktunya pagi-pagi ngopi pagi di sini bahas tentang kalibrasi terpadu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.